Cek 1. Halo Sucer, apa kabar kalian semua? Masih sehat kan? Kali ini saya akan membahas sebuah film sci-fi yang disutradarai oleh David Cronenberg yang pastinya sangat-sangat ekstrim untuk ditonton secara langsung. Karena Mang David kalau membuat film pasti nyeleneh dan susah dipahami. Film yang berjudul Crimes of Future mengisahkan ketika spesies manusia beradaptasi dengan lingkungan sintetis, tubuh mengalami transformasi dan mutasi baru. Jadi bagaimana kelanjutan dari film ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya. And boom. Film dibuka pada sebuah pantai. Kita diperkenalkan dengan seorang anak kecil bernama Bracken. Dirinya sedang bermain-main seperti anak pada umumnya. Tidak lama, ibu dari Bracken yang bernama Dejuna yang masih lumayan halus memanggil Bracken untuk kembali ke rumah. Setelah sampai, Bracken langsung menggosok gigi. Dan anehnya, Bracken memakan sebuah plastik dari tong sampah. Melihat hal itu, Dejuna merasa aneh karena Bracken tidak seperti anak manusia pada umumnya. Dejuna pun menghabisi Bracken dengan sebuah bantal karena dirinya tidak bisa menerima keanehan yang dialami oleh Bracken. Setelah hal tersebut, Juna menelepon suaminya yang bernama Leng untuk mengatakan bahwa anak mereka telah dihabisi dirinya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Leng datang untuk menjemput Bracken yang sudah tidak bernyawa. Terlihat raut wajah Leng sangat terpukul akan hal tersebut. Saya berpindah ke sebuah ruangan, terlihat ada sesuatu bergerak dengan suara yang agak mengerikan. Kita diperkenalkan dengan seorang perempuan bernama Caprice yang masih sangat halus. Dan seorang laki-laki sedang berbaring pada alat yang agak mengerikan tersebut bernama Saul. Ternyata itu adalah ranjang Saul. Di sini Saul seperti kelihatan sakit. Sebenarnya ranjang tersebut adalah teknologi pada masa depan yang bisa digunakan agar tubuh manusia bisa beradaptasi dengan plastik untuk sebuah mutasi yang baru. Caprice melihat perkembangan organ milik Saul. Nah, di sini saya akan menjelaskan agak sedikit panjang supaya kalian lebih memahami film ini. Saul dan Caprice adalah ahli bedah pertunjukan. Boleh dikatakan saat membedah mereka selalu menunjukkan kepada orang-orang. Untuk itu mereka membuat organ-organ baru dalam tubuh Saul dan memberikan tato ataupun gambar pada organ tersebut. Nah, organ yang mereka buat biasanya dari sebuah mutasi yang sangat panjang. Untuk itu mereka memerlukan teknologi yang paling baru agar bisa memelihara organ tersebut. Contoh seperti ranjang Saul yang terlihat aneh pada awal film. Tujuan ranjang tersebut untuk memelihara organ-organ Saul agar bermutasi sempurna. Setelah organ-organ tersebut menjadi sempurna, mereka pun melakukan pertunjukan yang akan ditonton oleh orang-orang. Lanjut, di sebuah kursi yang agak aneh, terlihat Saul sedang sarapan. Dirinya sangat kesusahan menelan karena mutasinya belum sempurna. Itu bisa disebabkan oleh makanan yang dirinya konsumsi mungkin tidak terlalu cocok di tubuh Saul. Saat malam tiba, Saul dan Caprice berjalan ke sebuah tempat bedah organ. Kita diperkenalkan dengan pria bernama Wepet dan seorang wanita yang sangat halus bernama Timlin. Tujuan mereka datang ke tempat tersebut untuk mendaftarkan organ baru milik Saul yang baru dirinya buat. Timlin dan Wepet melihat organ baru milik Saul dan mereka sangat mengaguminya. Lalu Caprice pun merekam aktivitas mereka. Timlin yang baru menyadari dirinya direkam langsung menegur Caprice untuk menghentikan perekaman tersebut. Setelah sampai di rumah, seperti betina pada umumnya, Caprice mengoceh karena tidak senang kepada Timlin yang menurut Caprice Timlin bertingkah agak aneh. Tidak lama, datang dua petugas bernama Rotor dan Bruce dari Live Firmware untuk mengecek keadaan Saul serta memperbaiki ranjang milik Saul. Yang membuat petugas sangat terkejut melihat alat bedah milik Saul yang digunakan dalam pertunjukan. Mereka pun sangat kagum melihat alat tersebut. Hari pertunjukan tiba, Saul mulai dibedah yang dikendalikan oleh Caprice. Di sini saya tidak bisa menampilkan adegan secara keseluruhan karena sangat-sangat ekstrim. Robot tersebut mengambil sebuah organ yang memiliki gambar, sontak penonton berdecak kagum melihat hal tersebut. Setelah hal itu, Timlin seperti sudah tidak tahan untuk mengobrol dengan Saul. Menggunakan nada yang agak menggoda, dirinya mengatakan siap untuk dibedah dalam pertunjukan selanjutnya. Mantap. Seorang pria merebut makanan milik Lang, namun setelah menyantap, pria tersebut seperti keracunan yang artinya makanan Lang tidak bisa dikonsumsi oleh semua orang.
Di sebuah ruangan kepolisian, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang tampan dan pemberani bernama Detektif Cobb. Tujuan Wyatt dan tim datang untuk meminta perizinan pendaftaran organ milik Saul. Scene berpindah ke tempat Saul. Ternyata tubuh Saul kini mengerjakan organ yang baru. Terlihat seorang pria tubuhnya dipenuhi telinga yang kalau manusia normal itu sangat-sangat aneh. Dirinya meliuk-liuk dengan irama musik yang mengiringi, dan itu adalah bagian dari pertunjukan yang dibuat oleh Saul. Tiba-tiba datang wanita memberikan sebuah alamat dokter kecantikan batin bernama Nasatir kepada Saul, agar Saul memiliki desain yang baru untuk konsep pertunjukannya. Lang yang melihat Saul langsung menghampirinya untuk memberikan sebuah konsep pertunjukan baru. Dirinya memiliki anak untuk bahan otopsi karena lambung anak Lang pada masa lalu bisa mencerna plastik. Untuk itu, Lang ingin Saul melakukan otopsi kepada anaknya. Hal tersebut akan sangat menarik dalam sebuah pertunjukan. Saul yang sampai ke rumah ingin menyantap makanan, namun tubuhnya lagi-lagi tidak menerima makanan tersebut. Setelah hal itu, Saul dan Caprice layak pasangan pada umumnya. Mereka pun melakukan mantap. Setelah selesai, Saul bertemu dengan Cobb. Nah, yang menariknya, Saul ternyata salah satu informan kepolisian. Dirinya meminta untuk bertemu dengan Dejuna di sebuah penjara. Saul pun menanyakan perihal Dejuna menghabisi Bracken, anaknya sendiri. Juna menjelaskan dia tidak ingin melihat Bracken karena tingkah Bracken yang tidak wajar selalu memakan plastik. Di sebuah ruangan, Lang dan rekannya memproduksi plastik untuk dimakan mereka. Nah, pantas saja anaknya yang bernama Bracken memakan plastik. Ternyata Lang adalah seorang yang memiliki kelainan makan. Di sisi lain, Caprice meminta dirinya untuk tampil dalam pertunjukan yang akan datang. Kembali Saul ke tempat Wyatt. Ternyata Wyatt juga akan ikut dalam kontes pertunjukan. Tidak disangka tim lain menggoda Saul. Karena Saul kuat iman, akhirnya mereka tidak jadi melakukan mantap. Hari berganti, Saul bersama Caprice menemui Lang untuk melihat keadaan dari mayat anaknya Lang. Caprice tidak tahan melihat mayat anaknya Lang dan berencana untuk membatalkan pertunjukan. Namun Saul penasaran dan ingin terus melanjutkan pertunjukan tersebut. Lalu Lang berusaha memberikan makanan miliknya kepada Saul. Karena Saul orang yang susah makan, dirinya pun menolak tawaran Lang. Saul kembali menemui Cobb. Nah, di sini Cobb meminta Saul untuk membantu Cobb menangkap Lang karena dirinya adalah seorang pemakan plastik. Scene lalu berpindah ke tempat Walter Nasatir. Tiba-tiba datang Rotterdam Birch yang langsung menghabisi Nasatir tanpa penyebab yang jelas. Di sisi lain, Lang menjelaskan bahan dan sesuatu yang mereka makan kepada Saul dan Caprice. Mereka juga memiliki jaringan yang cukup lumayan banyak, yaitu 60-70 jiwa yang berada pada kota tersebut. Ternyata Lang bukan terlahir menjadi pemakan plastik, namun operasi yang membuat dirinya menjadi pemakan plastik. Tapi anehnya, anaknya Lang terlahir sebagai pemakan plastik murni. Malam pertunjukan pun tiba. Para tamu datang dengan sangat semangat menyaksikan pertunjukan tersebut. Saul mulai memainkan alat untuk melakukan pembedahan organ milik Bracken. Tanpa disangka, sesuatu yang tersembunyi di dalam organ Bracken menyampaikan pesan yang sangat mengerikan, yaitu kekerasan dan keputusasaan yang dialami oleh Bracken pada masa dirinya hidup. Melihat hal tersebut, Lang keluar dan sangat frustasi. Rotterdam Birch menghampiri Lang dan langsung menghabisi dirinya, mungkin karena beranggapan kalau Lang lah pelaku kekerasan yang sebenarnya. Lots of meetings these days makes people insecure. It makes it difficult to function. Saul. Film ini ditutup dengan Saul menyantap makanan buatan dari Lang. Ternyata Saul lebih tenang dan nyaman serta tubuhnya menerima makanan tersebut. Yang artinya Saul adalah salah satu pemakan plastik juga. Tamat.
Film yang sangat-sangat membagongkan. Bagi kalian yang penasaran untuk film satu ini, boleh kalian coba untuk menontonnya sendiri. Tapi saya rasa sih sebagian dari kalian tidak akan kuat dengan beberapa adegan yang ditampilkan pada film ini. Tidak ada pesan untuk film yang satu ini karena jujur alur film yang sangat sulit untuk dipahami, dan film ini mau dibawa kemana saya juga tidak terlalu tahu. Tapi tidak heran sih kalau film ini agak aneh karena sutradaranya adalah Mang David Cronenberg, yang dimana hampir semua film yang dia sutradarai rata-rata nyeleneh dan agak aneh. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, dan pastinya subscribe. See you the next video, bye.